Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam kepada seluruh guru hebat seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan membuat sebuah informasi saja, yaitu akun-akun guru sekolah formal. Ya, kamu harus tahu untuk apa saja dan aplikasi apa saja dan akun mana saja. Saya sekarang akan jelaskan ini terkhusus untuk guru-guru yang baru ya. Guru-guru yang baru lulus dan ingin menjadi guru. Apa saja yang harus dibutuhkan seperti itu. Saya akan ringkas nih. Akun guru sekolah formal. Saya akan bahasnya adalah sekolah formal dulu. Bapak Ibu ketahui bahwa guru itu ada dua kan. Ada yang dinas, ada yang Kemendagri. Saya akan menggali atau menjelaskan tentang yang dinas saja. Guru itu ada dua sebenarnya. Yang pertama ada ini yang honor ya. Saya akan jelaskan yang honor saja kan ini yang baru berarti menghonor gitu. Untuk yang sudah P3K atau yang sudah PNS itu beda lagi. Ini yang saya jelaskan untuk guru yang baru lulus, guru yang baru lulus kuliah dan ingin menjadi guru. Ini yang harus eh, kamu tahu atau yang harus Bapak Ibu guru tahu nih ini. Gitu. Ada dua ya. Ada yang pertama kalau guru honor itu ada guru honor negeri dan GTY. Apa itu GTY? Guru tetap yayasan. Jadi kalau kita meskipun honor sama tapi beda status. Kalau di negeri kita namanya adalah guru honor. Kalau di yayasan kita namanya adalah GTY, guru tetap yayasan. Gitu. Untuk akunnya juga sama. Kita masuk data ke Dapodik sama juga. Negeri masuk Dapodik. Yayasan juga sama masuk Dapodik. Dapodiknya apakah berbeda antara negeri dan yayasan? Tidak, sama saja. Guru negeri seperti itu, guru yayasan juga Dapodiknya itu. Adapun perbedaannya gini, kalau negeri sekarang sudah ditutup, tidak bisa lagi masuk guru honor kepada negeri. Kalau nggak salah sekitar 2023 lah, kalau di daerah saya kebetulan di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Itu saya adalah guru SMA, yayasan ya, guru yayasan. Kalau guru tetap yayasan atau GTY sekarang itu masih buka. Jadi kalau kita habis kuliah nih, mau PPG Prajab, sambil nunggu PPG Prajab kita masuk ke yayasan contohnya. Atau kira-kira nih jurusan saya tidak akan masuk ke PPG Prajab contohnya. Kita lulus, eh, kita perkiraan PPG Prajab gak ada jurusan kita. Maka kita sebaiknya masuk ke yayasan gitu. Contoh jurusan kita itu contohnya bahasa Inggris nih. Baru lulus atau ekonomi baru lulus nih. Kemarin PPG Prajab itu tidak ada bahasa Inggris juga tidak ada ekonomi. Makanya kalau seandainya kita tahu nih gak ada PPG Prajab itu gak ada nih untuk jurusan saya. Maka saran saya masuknya adalah ke guru tetap yayasan. Harus ke yayasan. Karena kenapa di negeri kalau kamu masuk ke negeri tidak akan terdata di Dapodik. PPG Prajab gak masuk contohnya. Makanya kita lebih baik ke yayasan masuk. Karena di yayasan kita itu bisa masuk langsung Dapodik gitu. Tergantung yayasannya gitu. Sesuai eh, hukum alam atau sesuai eh, adat di yayasan tersebut. Tapi kalau sesuai dengan administrasi itu bisa langsung dimasukkan kepada Dapodik. Bedanya kalau guru negeri itu masuknya lewat dinas pendidikan kabupaten ya, kalau SD SMP, kalau SMA kan provinsi KCD. Kalau guru tetap yayasan masuknya lewat mana ini? Lewat perpal yayasan nih. Jadi diinput langsung oleh yayasan. Gitu. Jadi diinput oleh yayasan nanti kan akan ada validasi dari dinas. Tapi biasanya masukkan guru itu kita masuk nih input di akun perpal yayasan. Setelah 3 hari maka akan langsung muncul di Dapodik.
Adapun ada perbaikan sedikit sih, nantinya ada itu biasanya di jabatan. Seperti itu. Nah, ke bawah, ini akun-akun yang harus kita tahu. Saya ini bukan mengajarkan, tapi ini khusus untuk guru-guru baru nih. Akun-akun guru nih. Ini yang saya rasa ini adalah yang paling penting nih akun-akun ini untuk guru, untuk guru. Akun-akun guru. Yang pertama, ini ada info GTK. Saya satukan saja sama PTK data tadi. Kenapa disatukan? Karena info GTK sama PTK data dik itu adalah sama, emailnya juga sama. Jadi masuk itu kan info GTK sama PTK data dik itu menggunakan email yang kita daftarkan ketika masuk ke Dapodik. Jadi email itu yang kita pakai. Lalu sandinya siapa? Nah, untuk sandi itu biasanya operator yang membuat. Kita cari saya tunjukkan info kita Kak seperti apa. Ini untuk info GTK. Ini sistem dalam perbaikan biasanya ini adalah untuk menarik data dari Dapodik biasanya. Ini adalah tampilan dari info GTK. Saya info GTK dulu nih. Untuk apa info GTK? Kemarin sebenarnya ada perubahan nih. Kemarin itu adalah yang tahun kemarin info GTK Dikdasmen. Kalau sekarang pakai Kemen Dikdasmen. Kalau kamu cari di Google, biasanya nggak bisa masuk ke ini ya, masukkan saja info.gtk.kemendikdasmen.go.id. Sekarang kita untuk apa saja info GTK? Info GTK adalah yang pertama adalah untuk perpal ijazah. Yang kedua adalah pengecekan valid jam ajar. Contoh gini, kita itu mau daftar PPG nih kemarin, baru lulus kuliah 1 tahun contohnya, ada PPG Daljab. Syarat salah satu adalah untuk muncul bidang studi itu adalah melalui perpal ijazah. Perpal ijazah itu hanya ada di info GTK. Jadi nggak bisa perpal dari yang lain info GTK. Apa? Ada dua cara. Yang pertama API, yang kedua adalah berkas. Kalau API itu adalah menarik data isi info GTK tersebut, menarik data dari Pededikti atau PISN. Kalau sekarang kan ijazah itu pakai nomor seri nasional. Makanya kalau dari tahun 2010 ke atas ke 2023, 2004 itu gampang perpal ijazahnya. Kita menggunakan nomor ijazah sama NIM saja, tarik langsung ke info GTK, nanti akan muncul nomor ijazah kita sama riwayat kita. Beda sama 2010 ke bawah. Kalau 2010 ke bawah kita harus menggunakan berkas. Diuploadlah berkas, nanti divalidasi oleh kabupaten dan provinsi, itu lama. Jadi yang kalau API mah berhitungan menit, kadang menit juga sudah beres, kadang jam, tapi kalau berkas lama. Validasi dulu kabupaten, provinsi seperti itu. Jadi perpal ijazah. Di info GTK gak ada lagi di akun yang lain. Yang kedua adalah pengecekan valid jam ajar. Contoh kita itu sudah PPG atau P3K. Maka kita bisa ngecek di info GTK valid atau tidak jam kita. Ya. Nah, untuk kedua, PTK data dik. Harus Ibu Bapak tahu bahwa PTK data dik, pada PTK data dik itu adalah akunnya sama info GTK. Gitu. Untuk gunanya apa sih untuk PTK data dik? Di sini biasanya di PTK data dik itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah untuk memasukkan pendidikan formal dari SD sampai S1 bahkan S2 di sana bisa. Seperti apa sih PTK data dik? Kita lihat di Nah, ini PTK data dik, ini alamatnya SSO data dik Kemendikdasmen ini. Tampilannya seperti ini. Ini adalah PTK data dik. Biasanya di PTK data dik di dalamnya adalah riwayat pendidikan, ya, lalu di sana itu riwayat pekerjaan, lalu riwayat sertifikasi bisa dilihat, jam ajar bisa dilihat di sini di PTK data dik. Kalau di PTK data dik di sini, ya, yang paling terkenal itu di sini itu adalah untuk menambahkan jenjang S1, karena di Dapodik itu tidak bisa menambahkan jenjang S1. Saya juga gak ngerti kenapa di Dapodik itu gak bisa nambah S1. Jadi kalau kita menambahkan riwayat pendidikan di Dapodik SMA sama SMA gak bisa S1. Makanya bagaimana caranya? Kita kembali ke PTK data dik, ini akun pribadi guru, maka oleh kita sendiri memasukkan I1-nya. Seperti itu. Jadi untuk PTK data dik lebih khusus kepada untuk
eh, penambahkan S1. Selanjutnya kita lanjut nih. Ada yang namanya SIM PKB. Untuk apa sih Pak SIM PKB? Untuk SIM PKB. SIM PKB sebenarnya itu adalah data kita, data pribadi. Tapi kita saja yang terkenal saja, kita kegunaannya saja saya jelaskan. Untuk kegunaan SIM PKB itu adalah untuk pengajuan PPG Daljab. Kemarin kan ramai nih PPG Daljab. Salah satunya adalah menggunakan SIM PKB. Nah, bedanya kalau info GTK sama PTK tadi itu dibuatkan oleh operator sekolah. Kalau SIM PKB itu dibuatkan oleh kita sendiri. Caranya gimana? Cara buatnya. Nanti ke depannya saya akan upload lagi untuk membuat akun SIM PKB. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk SIM PKB jangan sampai lupa passwordnya. Kenapa? Karena password di sini tidak bisa lupa kata sandi. Apalagi emailnya kita tidak tahu, apalagi nomornya tidak tahu, tidak bisa dibereskan. Intinya tidak bisa dibereskan oleh operator sekolah. Biasanya menggunakan dinas, ya atau menggunakan ke dinas atau komunitas. Jadi SIM PKB adalah untuk pengajuan PPG, Prajab atau Daljab. Tapi kalau sudah masuk Dapodik kita Daljab saja. Nih contohnya SIM PKB nih. Ini adalah SIM PKB nih. Nah ini tampilannya nih. Ini punya saya. Ini adalah SIM PKB yang admin atau personal. Itu banyak nih ada admin. Kalau kita mau nih apa saja yang kita nih ada ada personal PTK, diklat GKG, ada jabatan, PPG Dalja, PPG Praja, tapi biasanya di sini nih kita mau kalau ini klik di sini. Di sini kita akan masuk ke PPG Dalja. Ini biasanya di sini daftar nih. Seperti itu nih. Kemarin saya sudah beres PPG alhamdulillah. Ini adalah untuk gunanya untuk PPG Daljab untuk di sini. Ini nanti akunnya saya akan buat lagi video. Nah, ketiga atau keempat ini adalah belajar ID. Ketika kita jadi guru, kita akan diberi sebuah email yang dimana email Google ya. Email Google tersebut adalah belajar ID. Apa saja sih belajar ID? Itu otomatis Pak, Ibu. Tanya saja sama operator sekolah. Kalau belum didaftarkan, tinggal daftarkan aja sama admin operator sekolah yaitu oleh kepala sekolah. Yang pertama ada ruang GTK. Masuk ke ruang GTK. Di sana salah satunya kemarin adalah pembelajaran dari PPG di sana. Yang kedua masuk aplikasi Kantor Premium. Makanya gini, kalau kita sudah jadi guru, sudah punya belajar ID, tidak apa namanya untuk teknologi sekarang. Canva itu adalah yang paling hebat menurut saya. Kita mau buat brosur, tinggal klik. Ini ada PBDB contohnya sekarang. Kita buat brosur di Canva itu kita punya premium gratis. Jadi masuk aplikasi Canva premium gratis gitu. Biasanya kan kita beli nih. Mau negeri mau yayasan sama. Kita mempunyai ketika kita jadi guru maka kita akan diberikan belajar ID. Yang dimana belajar ID itu untuk login ke Canva premium. Hebatnya itu. Mau buat banner gampang, tinggal edit-edit di sana. Kita tidak ada dibatasi kalau premium itu bebas. Yang ketiga, mendapatkan Google Drive 100 GB. Kalau kita kan akun biasa, kita buat Gmail, Google Drive itu hanya 15 GB. Tapi kalau Google Drive dari belajar ID emailnya maka 100 GB. Seperti itu. Ini adalah akun-akun yang harus kita ketahui bersama sebagai guru. Jangan terfokus ke orang lain. Nantinya gini, kalau contohnya kita itu gak tahu apa-apa semuanya oleh operator. Takutnya kamu nanti contohnya gak baikan sama operatornya, kamu tidak tahu apa-apa. Ini yang harus kamu tahu. Ini khusus ya, saya buat video untuk guru-guru yang baru terjun di dunia pendidikan. Jangan sampai lupa, jangan sampai kalian tidak mengerti seperti itu. Jika ada yang mau request silahkan di komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.